Wes Pak, aja Pak. Wes. Seorang pria asal desa Parijatah, Banyuwangi, Jawa Timur habis digebuki warga. Ia disangka seorang maling sepeda motor. Meski sudah diamankan, beberapa warga yang kesal dengan ulah pelaku beberapa kali masih melayangkan bogem mentah ke tubuhnya. Anggota Polsek Serono yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil mengevakuasi pria tersebut setelah mencoba menenangkan massa. Namun pria bernama Uwais Al-Korni ini ternyata bukanlah seorang maling, melainkan ia dikejar lantaran terlibat tabrak lari. Ternyata dia bukan maling. Ternyata saya dengan mendengar dari masyarakat sekitar itu ternyata dia tabrak lari, Pak. Dari situ terus ada pihak berwajib dari kepolisian setempat sudah datang. Oh ya, ada yang memukuli dari pihak masyarakat setempat. Kini korban telah dibebaskan setelah membuat perjanjian damai dengan warga. Polsek Serono pun terus menghimbau warganya untuk tidak main hakim sendiri ketika ada kasus serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, Brigadir Putri, ada informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi pelaku tabrak lari yang dihajar warga karena dikira maling yang sudah kami tayangkan tadi, kami juga ada informasi tertangkapnya tiktokers Galih Lost atas dugaan kasus penistaan agama. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, anggota polisi dari Unit 2 Siber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap konten kreator pemilik akun TikTok Galih Lost 3 terkait kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini berawal dari unggahan video permainan tebak-tebakan yang memodifikasi suara hewan dengan salah satu kalimat dalam agama Islam, yaitu kalimat ta'awuz. Konten kreator pemilik akun TikTok Galih Lost 3 ditangkap di kediaman kekasihnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh anggota Unit 2 Siber di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Galih Lost diduga telah menistakan salah satu kalimat dalam agama Islam, yakni kalimat ta'awuz. Galih memodifikasi kalimat tersebut dengan suara hewan serigala dalam sebuah permainan tebak-tebakan yang dibuatnya untuk konten TikTok. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh umat muslim dan saya menyesali semua perbuatan saya dan saya berjanji untuk tidak akan mengulangi video itu tersebut. Video tersebut pun ramai dan memancing amarah netizen dan membuat Galih Lost segera membuat video permintaan maaf. Meski telah meminta maaf, namun polisi tetap akan memprosesnya di jalur hukum. Galih Lost pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada akun TikTok username-nya @galihlost3 yang mengunggah video bermuatan sara, berisikan penyebaran kebencian berbasis sara melalui media elektronik dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 2 unit ponsel berikut akun TikTok dan email milik Galih Lost kini telah disita polisi. Atas perbuatannya, Galih terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Sahabat, seorang pria menganiaya mantan istri sirinya menggunakan benda tajam di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diketahui sedang dalam pengaruh minuman keras. Aksi pelaku saat menganiaya korban terekam kamera CCTV.
Kamera CCTV ini merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap mantan istrinya di Jalan Wologito, Semarang Barat, Jawa Tengah. Pelaku bernama Muhammad Nawi datang ke rumah majikan tempat korban bekerja dan langsung mengeluarkan benda tajam dari dalam tas, kemudian menusuk tubuh korban berkali-kali. Korban sempat menyelamatkan diri, namun pelaku menganiaya secara membabi buta. Akibat penganiayaan ini, korban bernama Sri Astuti mengalami luka tusukan di leher, dada, dan perut. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Usai menganiaya, pelaku sempat kabur, namun polisi berhasil menangkapnya. Pelaku diketahui merupakan mantan suami si korban. Sementara menurut polisi, saat menganiaya, pelaku dalam pengaruh minuman keras. Suaminya itu tiba-tiba datang dianterin sama keponakan korban juga, yaitu ya keponakan juga. Terus udah tiba-tiba itu dia itu sing keponakan saya ngetuk pintu di korban tadi ya Pak. Terus dia itu keluar terus tiba-tiba itu yang lakinya itu terus nggak ngomong apa-apa. Pelaku ini betulnya beberapa hari sebelum kejadian itu sudah mencari korban ke rumah orang tua korban. Pelaku mendatangi lagi rumah orang tua korban. Kemudian diantar oleh salah satu ponakan korban ke rumah majikan di mana korban bekerja. Hingga kini, aparat Polsek Semarang Barat masih mendalami motif di balik penganiayaan itu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk CSI RTV. Sahabat, sejumlah berita viral kriminal memenuhi sejumlah platform media sosial beberapa hari terakhir. Salah satunya aksi pencuri motor kurir ekspedisi yang terpergok korbannya dan berakhir dihakimi warga. Video selengkapnya bersama dengan deretan video viral kriminal lainnya kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai kamu, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira malam ini berita viral kriminalnya ada apa aja sih? Yuk. Ulala, informasi pertama, viral 2 remaja dikeroyok sejumlah orang tak dikenal di wilayah Ciparai, Bandung, Jawa Barat. Belum jelas nih apa alasan pemuda-pemuda ini mengeroyok kedua korban. Tiba-tiba aja tuh para pelaku memepet korban terus langsung mukulin gitu aja, say. Untungnya aksi pengeroyokan yang dilakukan para pelaku ini terekam CCTV nih. Jadi ada bukti rekaman CCTV yang langsung dibawa keluarga korban ke polisi buat bikin laporan. Jadi awalnya kedua korban yang berboncengan ini menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan nih setelah dipepet para pelaku. Tahu-tahu salah satu pelaku langsung memukul korban dari belakang. Baru deh para pelaku lain ikutan mukul dan terjadilah pengeroyokan itu. Salah satu korban sempat terlihat berdiri dan menghampiri pelaku, tapi belum sempat bicara apa-apa nih. Korban udah dipukulin lagi tuh sampai terkapar. Bahkan udah terkapar pun masih dikeroyok, say. Abis itu para pelaku kabur deh. Nah, setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban dan lihat nih ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV, akhirnya polisi berhasil menangkap 4 pelaku pengeroyokannya. Tapi korbannya kasihan tuh, masih harus dirawat di rumah sakit. Aduh, cepet sembuh ya. Kita lanjut yuk, ada yang Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, seorang pengendara motor tewas usai terlindas truk pengangkut sampah di Jalan Bungur Besar Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban terjatuh saat menghindari pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan.
Kamera CCTV ini merekam detik-detik seorang pengendara motor terlindas truk pengangkut sampah di Jalan Bungur Besar Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban terjatuh dari sepeda motornya ke kolong truk hingga terlindas dan terseret beberapa meter. Korban pun tewas ketika di lokasi kejadian. Sebelumnya kecelakaan bermula saat korban yang baru saja mengantarkan anak ke sekolah melaju dari arah Kemayoran menuju Senen. Saat di lokasi kejadian, korban terjatuh saat menghindari pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Naas dari arah bersamaan, truk pengangkut sampah melaju cukup kencang hingga korban terlindas. Dia menghindari orang pejalan kaki kayaknya, terus dia nggak lihat belakang lagi gitu kan. Iya, nggak lihat belakang lagi ada truk gitu. Itu juga terlindas atau memang apa, Bang? Kayaknya yang saya lihat di CCTV dia kesenggol truk terus masuk kolong, dia keseret sama ban belakang truk. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara sopir dan truknya diamankan ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI, RTV. Sesosok jasad wanita ditemukan tewas di dalam koper di pinggir jalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang akan membersihkan tumpukan sampah. Sesosok jasad wanita ditemukan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad tersebut ditemukan berada di dalam koper berwarna hitam. Penemuan jasad berawal saat seorang petugas kebersihan sedang membersihkan sampah di Jalan Inspeksi Kalimalang. Petugas kebersihan itu sempat curiga dengan keberadaan koper hitam tersebut dan melaporkannya kepada aparat kepolisian. Tim Inafis Polres Metro Bekasi yang tiba di lokasi langsung mengecek isi koper dan ditemukan jasad seorang wanita. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa identitas jasad serta sejumlah saksi. Itu saat ditemuin di jalan atau di mana, Mang? Di semak-semak, di pinggirnya ya, banyak rumput-rumput. Awalnya memang kira itu sampah? Iya. Ada bau apa-apa gitu? Enggak ada bau. Cuma mencurigakan gitu ya. Langsung lapor gitu ya? Nah, saya lapor ke korlap saya. Nah, korlap saya lapor ke polsek. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad wanita itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Dibobol maling, kedai ayam goreng kehilangan peralatan operasional toko hingga uang tunai. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan Anda, khususnya bagi yang memiliki tempat usaha, karena di Purwakarta, Jawa Barat, sebuah toko yang menjual ayam goreng dibobol maling. Pelaku beraksi seorang diri membawa kabur uang tunai, tap, dan telepon genggam operasional toko. Seorang pencuri masuk ke dalam toko yang menjual ayam goreng di Jalan Raya Cianting, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku menjebol toko makanan ini seorang diri dan langsung mencari tempat penyimpanan uang. Pelaku menggasak 1 unit tap, telepon genggam, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Pelaku kemudian kabur membawa barang curian dan meninggalkan topinya. Aksi pencurian itu baru diketahui pagi hari saat pegawai akan membuka toko makanan itu. Menurut pegawai, rolling door toko hanya dikunci bagian atas, sedangkan bagian bawah tidak terkunci. Untuk yang diambilnya mungkin uang 700.000, tab sama HP toko, itu aja. Total kerugian bisa. Kalau total kerugian sendiri saya kurang tahu, cuman dari pihak polsek mungkin kurang lebihnya sekitar 5 juta. Hingga kini, aparat Polsek Sukatani tengah menyelidiki kasus ini untuk segera menangkap pelaku. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV.
Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah ini sahabat, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas tuh kan. Ya ampun, lucu kayak gini sahabat, lucu. Lucu, enggak bahaya, iya lihat tuh. Ya kan, ya ampun, ini tuh balita gitu loh disuruh naik motor. Ini hanya demi konten, bapak ini tuh rela mempertaruhkan nyawa anaknya sendiri. Sudah begitu tidak pakai helm juga kan. Nih ini dijamin banget yang ngambil kamera, yang ngambil video juga pasti nggak pakai helm nih. Wah kalau kayak gini bisa terkena beberapa pasal sahabat. Nah pelanggaran ini bisa dikenakan beberapa pasal seperti yang tadi saya bilang. 1. Berkendara tidak menggunakan helm SNI bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 1 bulan dan denda sebanyak Rp250.000. Dan juga pasal 281 berkendara di bawah umur dengan sanksi pidana penjara 4 bulan dan denda sebanyak Rp100.000 menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahaya tidak bisa diprediksi ya Pak, jangan menyepelekan keselamatan saat berkendara. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.